warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diamira Utami, mahasiswa kelas khusus semester 5 Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi keperawatan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video role play komunikasi terapeutik pada keluarga. Di sini saya adalah seorang perawat dari Puskesmas Rawamangun, dan saat ini saya akan memberikan penyuluhan atau edukasi pada keluarga, yaitu istri dari Tuan A. Nah, Tuan A ini 1 minggu yang lalu terdiagnosa TB paru dan sudah mendapatkan OAT dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, saya Suster Diamira Utami ya, Bu ya, dari Puskesmas Rawamangun. Apa kabar Ibunya hari ini? Kalau saya alhamdulillah sehat, Bu. Tapi ini bapaknya ini masih batuk-batuknya. Masih seperti kemarin batuknya. Iya, ya oke Bu ya. Pada kesempatan hari ini saya berkunjung kemari Bu ya, mau memberikan edukasi ya mengenai sakitnya Bapak ya, mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan sakitnya Bapak ya Bu ya. Nah, di sini mungkin saya akan butuh waktu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Ya, bersedia, Bu. Baik, terima kasih. Nah, baik Bu ya. Jadi 1 minggu yang lalu kan Bapaknya sudah mendapatkan obat paket ya Bu dari Puskesmas. Sudah diminum Ibu? Kalau diminum sih sudah diminum, tapi ya kadang pagi, kadang sore, kadang juga malam Bapak minumnya, tergantung Bapak maunya kapan minumnya. Gitu. Jadi terserah Bapaknya. Iya, jadi yang penting sehari itu udah ada diminum, masuk obat gitu ya Bu ya. udah dimakan obatnya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi poin sangat penting bagi pengobatan sakit TB paru ini Bu ya. Jadi untuk obat-obatan TB paru itu yang penting dan yang paling utama adalah minum secara teratur dan tepat waktu. Jadi misalnya nih, Bapak hari ini maunya minumnya jam 7 pagi. Harusnya hari ini jam 7, besok jam 7, dan seterusnya juga jam 7 ya. Nah, obat ini pun itu baiknya diminumnya sebelum makan. Begitu. Jadi mungkin ada baiknya sih dari Ibu atau dari Bapak sendiri pasang alarm, pasang pengingat. Itu, pasang pengingat supaya tepat waktu. Begitu alarm atau pengingatnya berbunyi, oh berarti waktunya minum obat. Jadi gitu Bu ya. Baik Bu ya, untuk yang berikutnya saya mau menyampaikan bahwa penyakit TB paru ini sebenarnya bukan dianggap penyakit biasa. Jadi penyakit ini itu sangat menular, bisa menular kepada orang lain di sekitar orang yang sakit itu gitu. Dan cara penularannya pun itu melalui udara. Jadi si kuman tadi ketika Bapak batuk, bersin atau meludah, si kuman ikut keluar dan dia bisa bertahan di udara sehingga bisa menularkan kepada orang lain yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, makanya untuk orang-orang yang sakit seperti ini sebaiknya ditempatkan di kamar sendiri gitu. Jadi istilahnya itu isolasi gitu Bu. Enggak ini ditinggal sendirian di kamar. Soalnya Bapak itu kalau malam suka gelisah dia itu. Oh gitu, iya. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Karena memang penata-laksananya memang harus seperti itu untuk mencegah penularan gitu. Kan kondisi Bapak sekarang juga bisa dianggap masih bisa mandiri ya. Jadi nggak apa-apa. Kita fasilitasi saja dalam situ, sediakan makannya, minumnya di dalam kamar. Itu tidak masalah ya. Nah, kemudian poin penting berikutnya itu adalah penggunaan masker ya. Penggunaan masker untuk mencegah itu tadi Bu, saat bersin atau batuk ya, ketika Bapak keluar dari kamar itu, atau ketika Ibu atau siapa ada yang mau masuk menyiapkan keperluan Bapak, itu harus selalu menggunakan masker gitu ya. Kurangi atau batasi anak-anak kecil yang masih di bawah umur 13 tahun untuk masuk ke kamar Bapak.
karena resikonya rentan sekali untuk tertular. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Nah kemudian untuk kamarnya Bapak sendiri itu diusahakan ada ventilasi untuk pertukaran udara, ada jendela. Tuh, di kamar Bapak sendiri gimana Bu? Udah ada? Udah ada. Sudah ada ventilasinya. Oke, udah ada jendelanya juga ya. Iya. Nah, bagus berarti. Nah, kalau boleh nanti ya, kalau diizinkan, saya mau melihat kondisi Bapak di kamar, mau melihat ruangannya juga. Bagaimana Bu? Boleh. Boleh. Silakan. Nah, baik Bu ya. Bagaimana Ibu setelah diskusi dan perbincangan kita hari ini? Apakah Ibu jadi sudah lebih paham tentang penata laksanaan untuk penyakitnya Bapak? Iya, sudah. Sudah paham Udah Bu paham ya? lumayan. Mungkin bisa diulangi yang tadi kita bahas, poin pentingnya seperti apa Ibu? Jadi kalau untuk Yang pertama, perawatan Bapak itu minum minum obatnya. obatnya yang teratur, Ya. tepat waktu ya Bu ya. Nah, oke. Yang kedua setelah Terus itu, kita di rumah itu tetap pakai masker nah, untuk Bapak ataupun keluarga yang lain saat kalau kontak ya Bu ya ya. saat menemuin Bapak kan. Untuk kalau tempat ruangannya Bapak sendiri, Itu jendelanya di kamar Bapak itu harus rajin-rajin dibuka kalau dengan pada pagi hari, siang hari ya Bu ya, iya. usahakan cahaya mataharinya masuk. Oke ya. Jadi setelah kita lihat tadi ya Bu ya, kamar yang Bapak tadi ternyata di ventilasinya rupanya masih banyak benda-benda tergantung, foto-foto. Nah mungkin itu nanti bisa lebih ditata lagi supaya jangan menutup area untuk keluar masuk udara. Jadi udara nanti bisa lebih bebas bertukar di kamar Bapak gitu ya Bu ya. baik Bu. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan dulu ya Bu ya untuk hari ini. Insya Allah nanti 1 minggu ke depan saya akan kemari lagi. Kita evaluasi lagi bagaimana kondisi Bapak dan juga penata laksanaan selama ini. Ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.